Sobat-sobat Cinggu, hari ini kita kedatangan Master Sifu Agustinus Lai. Beliau adalah praktisi bela diri. Selamat malam, Sifu Agus. Malam Pak. Sifu Agus, boleh cerita sedikit tentang mungkin lahir di mana, tahun berapa? Dan saya dengar Master Sifu Agus pernah ke Beijing sekolah ya. Ya. Silakan, Sifu Agus. Saya asalnya dari Surabaya. Saya pernah ke Beijing, kuliah di sana. Jadi saya sempat kuliah dan bekerja di sana. Waktu itu mungkin, jadi waktu kuliah kan saya juga merasa perlu menjaga stamina gitu ya. Yeah. Terus sekaligus mungkin juga saya berpikir gitu, mumpung udah di China gitu ya, cari kegiatan olahraga apa gitu yang mungkin bisa bantu saya menjaga stamina, tapi juga bisa membantu saya lebih, jadi bisa praktek bahasa Mandarin, terus bisa mengenali budaya Tiongkok sana ya. Jadi saya pikir-pikir, kenapa nggak sekalian belajar kungfu saja di sana gitu ya. Jadi saya terus akhirnya memutusin kalau ke China kan gudangnya kungfu. Iya. Jadi saya pikir di Beijing pasti ada kungfu yang bagus toh. Iya. Memutuskan untuk belajar kungfu. Iya. Cuma waktu itu saya pikir juga kan kungfu banyak jenis. Iya, benar-benar banyak sekali. Kungfu apa gitu ya. Iya. Terus saya ingat ini dulu waktu SMA ya, SMP SMA gitu saya baca, saya pernah suka baca ini ya, komik Kenji. Oh, Kenji. Komik manga Jepang gitu ya. Jepang. Nah, saya ingat yang komik utamanya itu belajarnya kungfu Pajichen gitu ya. Pajichen. Iya, jadi saya cari-cari gitu. Tapi awalnya ya waktu pertama kali cari-cari saya belum ketemu. Jadi jadi sebelum kuliah saya sempat belajar bahasa di BLCU. Beijing Language and Culture University. Itu biasanya banyak orang asing yang belajar bahasa Mandarin di sana. Nah, saya cari-cari, saya tanya, nggak ada. Saya kenalnya guru ilmu tongkat Shaolin gitu. Iya. Jadi awalnya saya nggak belajar paci, saya belajarnya tongkat Shaolin gitu. Jadi dia khusus ngajarin taolunya itu formnya tongkat Shaolin yang panjang gitu ya. Tongkat Shaolin Utara. Kemudian setelah pindah dari BLCU ke universitas satunya, karena saya rencana ambil S1 di sana. Nah, saya kenal sama mahasiswa asing. Malah dari mahasiswa asing? Dari mahasiswa asing. Bukan dari Indonesia ya, tapi dari Polandia. Tapi dia suka kungfu juga. Oh, gitu. Nah, waktu itu dia belajarnya sih kungfu Pakwacang. Pakwacang? Ya. Terus dari gurunya, saya dapat guru Pajichen. Nah, guru Pajichen akhirnya saya ketemu, terus kemudian saya belajar sama dia gitu. Nah, dari sana perjalanannya mulai gitu. Suhunya siapa itu namanya? Kalau kita ngomongnya kan sana tetap Laoshi gitu. Iya, Laoshi. Jadi nama Laoshi saya itu Zhao Laoshi. Zhao Laoshi. Iya. Nama lengkap sih Zhao You. Zhao Yung. Zhao You. Zhao Yu ya. Generasi keberapa dia tuh? Saya manggilnya Zhao Laoshi. Zhao Laoshi ya. Zhao Laoshi. Jadi Zhao Laoshi ini belajar dari Bao Yousheng. Jadi kalau Bao Yousheng ini dia dulunya termasuk salah satu istilahnya dulu ada namanya Hebei Guosu Guan ya. Jadi Hebei. Itu ya kayak akademi yang dibangun oleh militer untuk melatih tentara. Yang bodyguard bagus gitu ya. Terus di sana isinya jadi Polos ini lulusan sekolah itu dan dia belajarnya sama Xi Jiafu. Xi Jiafu itu muridnya Li Suwen. Nah, Li Suwen ini tokoh Pajichen yang terkenal di Tiongkok. Yang sampai masuk komiknya Kenji itu. Itu dia Li tuh. Suwen, ya. Gitu. Karena
kalau di ilmu Paci Chen sendiri, maksudnya di kalangan praktisi Paci Chen, Li Suan itu dianggap misalnya seperti apa namanya sesepuh banget Sesepuh lah ya. Jadi misalnya dia memang terkenal bagus Paci Chen, memang terkenal hebat. Dari linear dia lah ya. Iya. Dari ya. Jadi dari lineage-nya Li Suan. Kadang memang kita pikir, waduh, China itu, Tiongkok itu gudang bela diri. Gudang bela Tapi benar-benar kita ke sana carinya susah loh. Carinya nggak gampang. Iya, nggak gampang. Jadi kadang ya memang apa ya, mungkin faktor jodoh juga gitu. Iya, betul Jadi betul. ketemu guru itu juga berjodoh sih. Iya, malah dari orang luar ya, Iya. bukan dari orang China sendiri ya. Iya. Kita tanya-tanya malah nggak tahu di mana ya. Nggak ketemu gitu. Jadi Malah ternyata ketemu orang Polandia. orang Polandia ngenalin gurunya. Iya, dia belajar pakocang. Jadi Sifu Agus juga belajar pakocang. Akhirnya belajar juga. Jadi karena udah kenal gurunya juga. Terus setelah belajar Paci, saya belajar pakwacang juga. Oh, dua ya yang diambil ya. Dua, khusus dua itu. Khusus dua itu ya. Paci Chen itu apa sih artinya sih, Sifu Agus? Jadi kalau kungfu Paci Chen tuh kan kalau dari Mandarinnya Pa kan 8, Ji itu kutub. Kutub. Kayak Tai Chi punya Ji, Ci. Chen itu kan tinju. Tinju. Jadi istilahnya gini, kalau karakteristiknya Paci Chen itu kalau karakteristik gerakannya ya, Dong Ru Peng Kung, Fa Ruo Jia Li, Jie Yao Da Semian Ba Fang. Wah, satu-satu harus jelasin ya. Jadi Pertama apa nih? Jadi karakteristik gerakannya dia itu apa? Kalau bergerak itu seperti busur panah yang selalu siaga gitu. Oh, ya. siaga, busur panah ya. udah diincer ya, ditarik Jadi, ya. Dia tuh nggak lemes tapi nggak terlalu kaku. Kayak busur panah. Iya, lentur oke, ya. lentur ya. Tong Ru Peng Kung ya. Teng du pengkung. Tong. Tung itu bergerak. Oh, tung. Pengkung, pengkung jadi seperti busur Oh, kan. Selalu kung siaga bilang, gitu kan. Dia nggak kaku tapi nggak lemes gitu. Iya. Faro Charlie. Jadi kalau dia mengeluarkan tenaga itu seperti ledakan. Oh, Falo Cali. Ledakan apa Ledakan granatnya. tenaganya deh ya kalau kita bilang tenaganya gitu. karakteristiknya eksplosif. Eksplosif. Iya. Oke. Terus tenaganya harus segala arah. Jadi Jie Yao Da Semian Ba Fang. Oh, semen pavang tuh kayak Segala arah. empat penjuru, 8 itu. Betul, 4 penjuru. 8 mata angin ya, Mata kayaknya angin. gitu ya. Jadi dia nggak boleh cuma satu arah aja. Iya. Jadi tenaganya harus segala arah gitu, seperti itu. Itu karakteristiknya. Jadi memang Paci sih emang Menarik ya saya bilang ya. karakter ledakan tenaganya gitu. Oh gitu. Iya. Nah, itu untuk belajar ledakan tenaganya memang gerakannya begitu atau dia ada khusus belajar apa lagi gitu? Maksudnya untuk fa'linya ya? Iya. Kalau untuk belajar valinya ya memang dia pertama sih harus dari kuda-kuda stance-nya gitu. Jadi Paci Chen punya dia awal belajar stance dulu. Kuda-kudanya harus kuat. Jadi ada beberapa kuda-kuda Paci Chen seperti mapunya soalnya itu ada juga. Terus ada kungfu. Kungfunya juga ada. Itu juga harus dilatih. Tapi kungfunya mungkin sedikit berbeda ya. Jadi ada khas pacinya gitu. Jadi dari sana dilatih dulu. Kita punya Twili ya, kekuatan kaki. Ya. Fondasinya lah Fondasinya sebenarnya. itu kan dari kaki dia. Iya. Jadi kakinya harus kokoh. Nah setelah itu baru mulai masuk ke, kalau sudah kokoh, baru mulai masuk gerakannya. Gerakannya itu ada, kita belajar Jingkang Pase. Jingkang Pase. Iya. Oh. Jadi Jingkang tuh kayak apa sih ya artinya? Jing tuh emas ya? Jingkang ya, jadi itu kayak Jingkang tuh kayak mungkin kalau ngomongnya Kang tuh kayak keras gitu ya? Jingkang itu sebenarnya kayak ini ya, Nomo Jingkang, jadi istilahnya kayak Vajra, jadi penjaganya Buddha. Iya. Oh. Istilahnya okay, gitu, iya. penjaganya Buddha. Iya. Warrior gitu ya. Warrior Jadi, ya. warrior ada 8 gerakan warrior yang harus dipelajari seperti itu. Oke, iya. Jadi warrior gerakannya gagah kan. Iya. Gitu. Lohannya lah. Seperti itu. Seperti lohannya juga. Lohan lah seperti ya. itu. Dia memang khusus untuk fighter sih ya. Iya. Jadi memang harus keras. Ya, tenaga harus gede ya semuanya. Tenaga harus besar. Cuman gini, mungkin orang salah mengira ya. Iya. Kelihatan keras ekspresinya, tapi sebenarnya dia ada sisi
sisi kelenturannya ya. kelenturan, sisi lembutnya yang mesti kuasai. Jadi di Paci itu di Paci Chuan ada istilah Neiyuan Waiting. Oh, Neiyuan Waiti. Ya. Jadi dalam itu harus bulat. Oh, Neiyuan, Yuan, Yes, Yuan. seperti bola. Iya. Waiting, luangnya baru tajam. Oh, gitu ya. Ya, jangan dalamnya keras, luangnya juga keras. Iya, Nah, seperti itu. Oh, Itu kaku oke, jadi. Iya, gitu. kaku benar. Wah, dia filosofinya banyak ya. Iya. Menarik kayak, itu. Kayak landak gitu. Iya. Landak kalau Bulet dia biasa ya. gitu Iya. lembut di tangan. Tapi kalau dia ada musuh, baru luangnya Iya, keras kan. Tapi betul, sebenarnya dalamnya tetap lembut. Gitu. Seperti itu. Oke. Apalagi yang oke itu Paci Chen. Jadi dia formnya ada berapa macam gerakan sih atau cuma satu form aja? Kalau yang dasarnya Cingkang Pace terus formnya sendiri kalau untuk semua aliran Paci bisa ada form Paci besar kecil, Paci xiaojia, sama Paci tajia, Paci gerakan besar. Gitu. Oh gitu. Ya. Cuma dua deh ya. Dua form itu setelah itu ada Liu Takai. Liu Takai. Iya, Liu Takai. Itu biasanya lebih ke konsep tenaganya, lebih pendalaman konsep tenaganya. Oh, tenaga yang dia itu arahinnya. Oh, Liu Jenis Takai. tenaga pembuka gitu, seperti itu. Jadi awalnya, jadi kalau itu Liu Takai itu belajarnya kapan itu? Sesudah itu dua atau awalnya dulu dia harus belajar itu supaya tenaganya ada? Justru belakangan. Belakangan Ya, dia. belakangan dia belajar. Jadi belakangan. yang pertama sih biasanya dari kuda-kuda ke Cingkang Pace dulu gitu. Itu karena memang yang Cingkang Pace itu seperti apa ya? Itu fondasi yang penting. Jadi fondasi walaupun gerakannya 8, tapi detailnya kan banyak. Jadi fondasi penting untuk supaya pacinya bagus. Jadi mantep lah dilihatnya. lebih mantap gitu. Mainnya ya. Iya. Ya rekan-rekan Cinggu, entah akhirnya Sifu Agus Tinoslay akan memperagakan sedikit tentang apa sih namanya Cingkang Pace, Paci Xiao apa? Paci xiaojia. Paci Xiaojia, Paci Tajia itu ya. Mungkin sedikit-sedikit lah gitu ya. gitu Bukan semua. Ya. Kalau mau semua rekan-rekan Cinggu harus berguru sama Sifu Agus. Itu udah nggak salah deh. Karena beliau itu memang belajar dari sana dan linearnya jelas gitu loh. Kita lanjut lagi, Sifu Agus, kalau Pakwa Chen itu apa sih? Pakwa Chang. Pakwa Chang ya. Chang, ya. Jadi kan kalau Pakwa Chang tuh kalau di China sih biasanya ada sebutan Nejia Chen ya. Nejia Chen. Tapi itu sebenarnya ada historinya juga sebenarnya kenapa sebutannya seperti itu. Jadi saya kalau di China biasanya umumnya Xing Yi Pakwa. Xing Yi Pakwa sama Taiji. Apa bedanya Pakwa Chang sama Xing Yi Pakwa sih sebenarnya? Oh, itu beda lagi. Beda lagi? Itu ada sejarahnya. Gitu. Karena dulu orang Xing Yi sama orang Pakwa itu sering tukar tukar itulah ya, ilmu lah ya. Iya, gitu. Jadi gitu. banyak orang Xing Yi yang akhirnya merasa ini Pakwa Chang bagus juga buat diserap di Xing Yi-nya ya. Gitu. Makanya ada namanya Xing Yi Pakwa juga. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada khasnya, ada Pakwa yang gerakannya ada mirip Xing Yi, itu juga ada. Iya, karena mereka ada hubungan ya. Iya. Jadi kalau Sifu Agus khusus belajar Pakwa Chang. Pakwa Chang. Kalau Xing Yi Pakwa enggak belajar ya. Beda lagi. Jadi karena Pakwa sebenarnya banyak aliran juga kan. Gitu. Nah, kalau Xing Yi Pakwa itu orang Xing Yi yang akhirnya belajar Pakwa dia masukin ke sini ya. Gitu. Pakwa Chang banyak aliran. Banyak juga. Jadi karena mungkin Tung Hai Chuan kan cukup banyak. Oh, Tung Hai Chuan itu ya. Iya. Kalau saya belajar yang Yin style. Yin. Iya. Yin Fu dari Yin Fu. Oh, Yin Fu style. Iya. Oh, dia ada beberapa itu ya. Iya. Jadi guru yang berbeda. Jadi bukan guru yang sama saya belajar. Oke. Pakwa Chang itu apa sih keistimewaannya sebenarnya? Si Bagus. Kalau Pakwa Chang itu keistimewaannya ini. Jadi dia itu khas di langkahnya. Langkahnya ya.
Jadi langkahnya itu dia banyak melatih langkah jalan. Jalan. Seperti jalan. Jadi ada latihan jalan lurus, ada latihan jalan putar. Putar. Ya. Itu putar tuh sebenarnya dia 8 penjuru nggak sih? Pakuannya nggak sih? Atau di mana sih kelihatannya pakuannya di gerakan putarannya atau gimana sebenarnya? Jadi gini, kalau sebenarnya kan dia gerakan putarnya, iya. kelihatan gerakan putarnya. Putar. Nah itu dia ngelatih perubahan. Jadi perubahan langkahnya itu juga melatih perubahan badannya, dalam badannya sama perubahan tangan. Jadi sebenarnya kalau waktu memakai prinsip gerakan putarnya itu bukan dia tiba-tiba kelilingin musuh gitu ya. Dia bukan jalan mengitangi musuh. Mungkin kalau kesannya di film dia berjalan mengitangi musuh gitu kan. Padahal nggak seperti itu. Jadi rekan-rekan Cinggu jangan salah persepsi nih. Kalau gerakan muter itu kita biasanya memang kita berpikir, waduh ini gerakan muter-muter gini apa bergunanya gitu ya. Membuang waktu. Tapi memang gerakannya begitu. Oh itu ada maksudnya lain ya? Ada maksudnya. Jadi waktu berhadapan dia nggak tiba-tiba mutarin musuh gitu, nggak jelas gitu kan. Nah dia kadang tuh pakai pancingan. Nah waktu musuhnya maju baru dia muter ke samping atau ke belakang. Gitu. Sebenarnya dia karena dia nei jia qian, dia nggak mau frontal gitu ya sebenarnya ya. Dia maunya ngeles lah gitu ya. Dengan cara ngeles itu gimana dia masuk gitu ya. Dia masuk ke posisi kosongnya seperti itu. Ya, itu taktik dari bela diri yang kalau kita anggap misalnya kita nih lebih kecil, musuh lebih besar, kita harus pakai cara begitu karena kita akan menyamping kan mainnya, nggak mungkin frontal pasti kita kalah tenaga, kalah gede semua ya. Oh itu tujuannya begitu ya Sifu ya. Saya baru tahu juga nih karena saya lihat setiap kali kita lihat kan kok muter-muter gitu, apa fungsinya. Jadi mungkin film hanya buat kasih lihat lah ya. Ya buat kasih lihat. Oh dia ada gerakan putar. Padahal nggak seperti itu. Bisa kita pancing atau kita tunggu, gitu bisa juga. Tiba-tiba. Iya. Ya dia tiba-tiba ada perubahan badannya ya. Ada di belakangnya. Nah dia itu kalau itu pakai strategi tentang Patkwa punya kan, Patkwa kan ada garis lurus, garis putus. Itu dia sebenarnya dia ada pakai itu nggak sih sistem dia? Kalau gini, jadi saya mungkin sebenarnya secara di dalam gerakannya sendiri sudah ada filosofinya. Jadi itu mungkin kalau di film-film dikasih gambar Patkwa itu supaya lebih dramatis gitu. Tapi waktu kita latihan kita nggak pakai gitu. Memang di tanah biasa gitu. Apa di lapangan atau di taman gitu. Karena repot juga kalau setiap kali pakai gitu. Betul. Tapi yang penting kita belajar gimana kita ini ya istilahnya Sui Jing Bian. Ya, Sui Jing Bian. Jadi kita apa tuh maksudnya? Selalu fleksibel untuk berubah. Beradaptasi. Iya. Gitu. Kalau kita dengar gitu sebenarnya Patkwa Chang ini sebenarnya cewek cocok ya? Cewek cocok. Ya. Ya maksudnya posternya atau nggak terlalu besar, dia nggak, ya kan dia mainnya ngeles, mainnya nyamping gitu ya. Ya makanya sobat-sobat Cinggu, jadi kita sudah bahas sama Sifu Agus nih, kita juga baru tahu bahwa Patkwa Chang ini sebenarnya buat cewek bagus belajar ini, karena dia belajarnya adalah kalau kita bela diri namanya nei jia qian itu adalah belajar kelembutan sebenarnya, dari lembut, belajar dalam nih. Kalau gitu pa ji qian itu termasuk wai jia qian atau nei jia qian sebenarnya. Nah ini memang ada kontroversi ya, ada yang bilang wai jia qian, ada yang bilang nei jia qian. Tapi saya bilang sih dua-duanya harus ada gitu. Jadi saya karena dia prinsipnya dalamnya juga harus lembut. Jadi kalau enggak kerasnya jadi karena orang mungkin salah ngira ya keras sama dengan kaku. Sebenarnya dia ekspresi tenaganya itu keras. Tapi kalau dia nggak ada sesuatu yang lembut, dia akan susah berubah, akan susah mengikuti gerakan lawan, atau susah menghasilkan tenaga yang lebih bagus gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih dia ada juga unsur mejanya seperti itu. Ya mungkin kalau banyakkan orang
cerita dalam praktisi bahwa Tai Chi itu, Nei Chia itu ya mungkin dia belajar gerakan dalamnya ya, mekanik dalam lah ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke bela diri, kungfu nih, kita juga harus belajar mekanik dalam. Cuma mungkin tidak, porsinya nggak besar kayak Tai Chi. Benar. Ya kan, kalau Tai Chi kan gerakannya pelan. Karena pelan jadi dia belajar mekanik dalamnya gitu loh. Benar. Kalau kungfu kan kayak misalnya Pak Chi dah, speednya ada segala macam kan, Iya. mungkin tidak terlalu ke olah dalamnya, tapi semua gerakannya juga harus ada mekanik tubuh sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya ada di pengolahannya juga Iya, gitu di loh. mungkin waktu gerakan dasarnya Iya, justru dasarnya ya. awal-awal Iya. mungkin Dia belajar mekanik tubuh juga seharusnya ya. nggak bisa langsung keras gitu Iya, nanti betul. sakit semua. Betul. Jadi dia dari stance-nya, Iya. terus dari Perubahan posisi. gerakan dasarnya, Iya. perubahan posisinya seperti itu. Ya dari sana karena sudah belajar flow-nya sudah kita boleh hafal lah ya. Iya. Udah nggak pikirin itu lagi, tapi dia otomatis semua udah jalan sebenarnya. Benar, Ya. benar. Kalau kita secara orang bela diri nih, kita mikirnya gitu. Karena kita juga mau belajar lembut harus dari keras dulu. Iya. Kita tahu keras baru bisa tahu lembut. Iya. Nggak mungkin lembut bisa tahu keras nih. Iya. Iya kan? Lembut sudah kebiasaan lembut mau belajar keras nggak bisa nih. Iya. Agak-agak ini gitu loh. Agak susah iya. ya. Tapi memang kalau kita belajar keras tidak diajarin lembut, dia juga susah. Susah juga. Susah Iya. juga Iya, gitu. susah juga. Seperti itu. Makanya harus ada pelajarannya untuk lari, ya maksudnya harus diimbangin keras, nanti diimbangin dengan kelembutannya, ya Benar. kelenturannya gitu loh. Sebenarnya dua aspek tuh perlu sih. Iya, Supaya harusnya saling melengkapin saling ya. melengkapi. Jadi supaya Suatu bela diri tidak kaku, tapi juga tidak tidak lemas ya. betul. Jadi itu untuk melengkapin seorang praktisi bela diri lah, Iya. komplit lah dia, Komplit, ya lebih bukan hanya belajar lembut aja, Iya, benar. tapi satu belajar keras saja. Iya. Jadi harus kombinasi ini Kombinasi dia. ya dalam kehidupan juga namanya 50% lembut, 50% harus keras. Jadi imbang, Iya. Saling melengkapi. saling melengkapi. Oke. Nah, sekarang saya tanya itu kalau Sifu Agus belajar sana berapa lama sih? Gitu-gitu. Jadi saya pertama belajar sama Chow Lao Shi itu jadi dari universitas saya itu ya, karena saya masih kuliah waktu itu, ke tempatnya Chow Lao Shi itu di Sanyuan Qiao, di distrik Chaoyang Chu. Chaoyang. Nah, itu dulu naik sepeda. Oh gitu. Sepeda ya. Ya dulu kan. Jadi sama kayak Bruce Lee loh. Iya. Terus saya naik sepeda dari universitas ke tempatnya Chow Lao Shi. Berapa jauh tuh jaraknya? Kan naik sepeda 40-an menit lah, 45 menit. 45 menit itu Iya. sih bisa 10 kilo lebih loh. Iya. Ya? Iya, seperti itu. Kan Beijing besar. Iya, bisa 10 kilo lebih tuh. 40 menit. Tapi akhirnya juga setelah ada rute busnya ya, saya mungkin jadi saya sepertiga perjalanan saya pakai sepeda naik bus. ke sana. Iya. Cukup jauh loh, 45 Iya. menit naik sepeda. Kalau jalan aja 1 jam tuh sekitar hampir 1 jam tuh 5 sampai 6 kilo loh, jalan kaki loh. Kalau sambil naik bus udah singkat waktu setengah jam. Iya. Udah menyingkat waktu Iya, setengah jam. Iya, oke. Nah itu saya belajarnya jadi sama Chow Lao Shi itu 3 tahun lebih ada. Gitu, 3 Ada tahun, ya. 3 tahun. Sampai lulus deh ya sekolahnya atau gimana? Ya terus setelah itu kan Kerja. kerja. Nah terus juga karena udah kenal sama teman baik saya sama gurunya, akhirnya saya juga Ngajar. belajar Pak Kwacang Oh. ke gurunya gitu ya, ke Oh, gurunya gitu. gitu. Gurunya juga oke. Oh. Ya, kamu sekalian belajar Pak Kwacang juga gitu Oh, maksudnya. gitu. Jadi akhirnya ya berjodoh sama dua itu Iya. di Beijing.
Tapi memang sini juga Indonesia juga nggak terlalu banyak yang belajar gitu. Iya memang. Iya, Waktu saya kuliah sendiri di tempat saya kuliah, itu kayaknya cuma saya aja belajar. Yang lain nggak belajar. Iya. Iya, jadi memang sedikit sekali yang Iya. belajar. Dan lagi kalau kita lihat sejarah dulu ke sini kan orang China-nya kan juga nggak banyak bawa pakwacang atau apalagi paci cien tuh kayaknya jarang deh. Jarang. Ya, yang banyak kan santung, saulim ya. Ya artinya beruntung ya ke sana ya. Ya, Bisa jodoh belajar lah. tuh ya, jodoh ya. Beruntung, jodoh juga. Kadang kan gudang ilmu kita juga bingung mau yang mana. Iya. Oriented kita kan pasti wah nggak utang ya udah saulim dah pasti belajarnya ya kan. Dua itu ya. Bisa milihnya paci sama pakwa lah ya. Pakwa sih kebetulan ya memang maunya paci dulu kan. Paci dulu. Akhirnya berlanjut ke pakwa. Pakwa. Ada hobi juga lah ya. Ada hobi juga. Ada pernah ngajar sana? Atau pernah ikut pertandingan nggak di sana? Kalau di sana sih nggak ngajar ya. Nggak ngajar? Benar ngajar, benar-benar belajar. Benar-benar belajar. Iya, benar belajar. Jadi tahun berapa Sifu Agus pulang ke Indonesia nih? Tahun 2008. 2008. Jadi sebelumnya pernah kerja sana dulu? Pernah. Kerja di sana dulu. Jadi habis lulus kuliah saya nggak langsung pulang. Jadi saya sempat kerja 4 tahun mungkin ya ada. Wah, lama juga ya? Iya. 4 tahun di sana. Jadi saya banyak merantau lah gitu ya. Iya. Terus habis pulang Indonesia, cuman di kampung halaman saya cuma sebentar aja juga gitu. Sebentar, nggak sampai setahun. Surabaya Iya, di Surabaya nggak sampai setahun merantau ke Jakarta. Dan sekarang Sifu Agus ini juga ngajar ya. Iya. Ada muridnya ngajar ya. Sekalian usaha ya. Iya, jadi sekalian kerja. makanya orang hobi gitu nih. Iya. Belain nih. Sifu Agus juga mungkin dari dulu saya ngajak Sifu Agus nih buka di Cinggu supaya kasana bela diri di Cinggu ini beraneka ragam. Sobat-sobat kalau datang juga tinggal pilih yang mana. Ada di satu tempat. Coba Sifu Agus dulu di China. Nggak gampang mencari tempat bela diri sebenarnya ya. Kalau bisa ada Cinggu di sini. Iya, jadi karena bisa Sifu Agus juga berminat untuk ngajar sini. Nah, silakanlah bisa menimba ilmu di sini. Jauh-jauh dari Beijing loh kita harus belajar ke sana loh. Saya juga belum pernah belajar tuh namanya Paci Cien sama Pakwa Cien tuh belum pernah saya juga baru kita ngobrol ini nih. Iya. Nah, Sifu Agus jadi udah balik sini memang pengen mengajarkan ilmunya ke ini ya generasi muda ya. Iya, benar. Selama ini belajar dan bergelut di dalam praktisi sebagai bela diri, Sifu Agus ada rasa apa sih gunanya sih? Itu berguna buat kita nih apa sih sebenarnya? Ya kalau dulu kan beda. Nah, sekarang apa sih gitu loh? Jadi sebenarnya banyak manfaatnya. Jadi yang awal kan saya bicara paling nggak bisa menjaga kesehatan kita gitu ya. Terus karena saya di Tiongkok sekalian belajar Mandarinnya gitu kan, jadi saya ngomong sama gurunya juga bahasa Mandarin gitu. Jadi ada supaya cepat majunya mengenali budaya Tiongkok. Nah selain itu juga sebenarnya melatih kita mentalitas kita gitu ya. Mental ya. Nah, karena diperlukan ya dalam dunia kerja, dalam kehidupan gitu ya. Betul. Jadi kungfu itu nggak semata-mata melatih badan kita juga, tapi juga melatih mental, pikiran kita gitu ya. Kalau ketemu yang misalnya kita ketemu suatu masalah, gimana cara menghadapinya gitu. Betul. Betul sekali. Bisa pakai beberapa cara yang mungkin yang kita pikir misalnya kita menyesuaikan dengan keadaan di lapangan gitu kan. Nah itu kan juga kita dari kungfu belajar itu seperti itu. Jadi betul sekali. Kadang kita nggak perlu menghadapi masalah dengan panik atau dengan keras dilawan dengan keras. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tenang menghadapi masalah, kita menghadapi dengan mungkin kelembutan ya, seperti itu, disesuaikan gitu. Iya. Jadi kesimpulannya bela diri ini melatih pikiran kita
hati kita, spirit kita, dan energi kita jadi satu sebenarnya. Karena kita hidup ini tergantung 3 nih, chi, hati, sama pikiran. Nah itu yang kita namanya membangun karakter building seseorang dengan bela diri. Jadi bela diri bukan semata-mata untuk melawan siapapun atau menantang siapapun, bukan itu. Tujuan utamanya adalah membangun karakter building seseorang. Generasi muda sangat bagus untuk mempelajari bela diri karena yang diajarin adalah gimana sih kita ini tough di dalam kehidupan, bukan tough di dalam fight sama orang lain. Ya. Karena kita jatuh, kita sendirinya harus berdiri sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi kalau belajar sudah lama dan sudah mengerti itu, nah akan yang dibicarakan yang beginilah, bukan bicara wah saya berantem sama siapa, menang sama orang, itu bukan itu lagi udah bicaranya. Kita bicaranya gimana sih kita dengan keilmuan ini kita menerapkan di kehidupan sehari-hari ya, Sifu Agus ya. Kayak contoh misalnya tadi Sifu Agus bilang tentang pakwacang. Itu kenapa muter-muter? Adalah mencari sela, mencari posisi yang aman gimana. Nah dalam bisnis, dalam kehidupan sehari sama. Kita menghadapi musuh atau apapun, kita bukan frontal melawannya. Mungkin kita ngeles, kita supaya tidak terjadi konfrontasi di itu. Ya. Oke, terima kasih Sifu Agus. Mungkin Sifu Agus kasih peragakan yang namanya apa sih? Paci Chen. Paci Chen, Paci Xiao. Jinggang Pase. Jinggang Pase, Xiao Paci, sama Tapaci. Ya, beberapa gerakan aja. Beberapa gerakan aja. Dan nanti silakan datang dan belajar sama Sifu Agus. Sifu Agus mau memperagakan apa? Gerakan Jinggang Pase. Jadi mungkin saya akan memperagakan 3 gerakan dari 8 gerakan Jinggang Pase. Oke. Jadi Sifu Agus memperagakan Jinggang Pase, ada 8 gerakan, dia 3 gerakan yang ditunjukin. Sisanya harus belajar deh. Ya, silakan Sifu. Sekarang Sifu Agus lagi memperagakan Jinggang Pasenya full power. Gerakannya satu arah. Sekarang gerakan apa Sifu Agus? Kedua. Oh itu yang pertama ya? Oke, ini yang kedua. Wah ini memang buat belajar power ya sebenarnya ya. Power ya. Tiga gerakan. Cukup. Sekarang Sifu Agus Paci Xiaojia ya. Oke. Sifu Agus lagi memperagakan Paci Xiaojia. Wah, itu tenaganya tuh sampai gelang copot gelangnya.
Wah, ini namanya paci xiao jiang. Ada lagi mau pasi tajiang. Langkahnya bergetar dan matrasnya bisa geser. Yang tadi diceritakan bahwa gerakan memutar ini bukan memutar musuh sebenarnya, bukan begitu pemakaiannya. Yang tadi diceritakan bahwa gerakan memutar ini bukan memutar musuh sebenarnya, bukan begitu pemakaiannya. Wah, terima kasih Sifu Agus atas pakwacangnya. Gimana, ada pesan kepada generasi muda, Sifu Agus? Membangun mental, Ya, spirit, dan itu juga mengasah otak. mengasah otak. Betul. Terus kita juga lebih Percaya tangguh, diri ya. percaya diri. Ya. Ya. Sifu Agus lihat sampai napasnya begitu. Kamu tahu itu namanya mengeluarkan tenaga cukup banyak. Nah, mungkin Sifu Agus Terima kasih banyak. ya minum Al-Kakwa, minuman sejuta energi ya. Tolong Sifu Agus ngomong. Minuman Sejuta. Aqua, minuman sejuta energi. Oke, silakan minum Sifu Terima Agus. kasih. Iya. Biar energi Sifu Agus kembali lagi dengan minum Al-Kakwa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sifu Agus. Malam ini telah saya undang Sifu Agus nih udah berapa lama nih. Beliau sibuk juga kerja ya. Jadi pas hari ini kemarin beliau juga kurang sehat ya. Wah, hari ini udah mendingan dan sempat datang ke Qingwu untuk memberi informasi, memberi apa sih namanya Paci Qian, apa sih namanya Pakwacang. Semoga bermanfaat bagi sobat-sobat Qingwu yang melihat, dan kalau berminat dan tertarik untuk belajar ini, silakan kontak ke sekretariat atau kontak ke Sifu Agus. Sobat-sobat Qingwu, hari ini kita memang sangat beruntung mendengar penjelasan tentang Paci Qian dan Pakwacang. Semoga ini bermanfaat bagi sobat-sobat Qingwu. Ya, Sifu Agus, terima kasih banyak. Sia-sia. Ya, terima kasih.